Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, baik. Semoga kabarnya selalu sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Amin. Ya, baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Baik, siapa yang tahu makhluk hidup atau sudah pernah dengar tentang makhluk hidup? Oke, baik, semua betul. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya, serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yaitu yang pertama memerlukan makanan atau nutrisi. Yang kedua itu bernapas atau respirasi. Yang ketiga bergerak. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima berkembang biak. Yang keenam peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketujuh beradaptasi. Yang kedelapan mengeluarkan sisa. Yang kesembilan itu memiliki indera. Baik, pengertian makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup adalah makhluk yang Pengertian makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Contohnya itu contoh yaitu pohon jambu yang berbuah, burung yang terbang di langit, ikan yang berenang di danau, hingga manusia yang bernapas dan berjalan. Nah, sementara benda mati adalah, siapa yang tahu benda mati? Baik, sementara benda mati adalah benda-benda yang tak hidup. Misalnya meja, kursi, bolpoin, tas, buku, dan lain sebagainya. Mereka bukan makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, anak-anak, selain itu makhluk hidup juga merupakan makhluk yang mampu menerima rangsangan seperti rangsangan suara, sentuhan, dan lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bernapas atau respirasi. Makhluk yang bernapas atau melakukan respirasi. Contohnya manusia. Saat bernapas, manusia dapat merasakan terjadinya proses pemasukan udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Nah, baik, udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang dihirup digunakan untuk oksidasi zat makanan yang di dalam tubuh agar oksigen yang dihirup digunakan untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh agar memperoleh energi yang dapat digunakan untuk aktivitas hidup. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan pun bernapas. Masing-masing makhluk hidup memiliki cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda. Baik,
ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu bergerak. Nah, bergerak adalah ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya, manusia dapat bergerak dengan tangan dan kaki. Nah, sementara hewan dapat bergerak dengan berbagai alat geraknya, seperti burung dengan sayap dan kakinya, lalu ikan dengan siripnya. Bahkan tumbuhan pun demikian. Contohnya tumbuhan putri malu. Anak-anak sudah pernah melihat tumbuhan putri malu? Ya baik, kalau sudah pernah, tumbuhan putri malu itu daunnya akan tertutup ketika disentuh oleh manusia. Yang ketiga itu butuh makanan. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan ini digunakan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi hingga bertumbuh. Contohnya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Baik, yang berikut yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan terjadi pada semua makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Nah, yaitu dengan bertambahnya volume dan ukuran sel yang dimilikinya. Nah, begitu pula pada makhluk hidup bersel banyak seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dengan pertambahan jumlah dan ukuran sel hingga pembelahan sel. Nah, sementara itu perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh dalam proses pertumbuhan. Contohnya, anak usia 6 bulan belum bisa berjalan. Namun ketika memasuki usia 12 bulan, dia mulai dapat berjalan bahkan tanpa bantuan orang lain. Baik, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan. Baik, Ibu akan mengambil kesimpulan buat materi kita atau pelajaran kita pada hari ini, yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungannya dan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Terima kasih. Ya, baik, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu tugas kalian yaitu menganalisis contoh-contoh dalam makhluk hidup. Baik, tugas kalian itu akan dikumpulkan di minggu depan. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum itu, kita akan berdoa bersama untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan berdoa buat kita semua. Kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Salam.